Seorang wanita berumur 28 tahun datang ke apotek dengan tujuan membeli salep untuk gangguan kulit pada anaknya. Di sana, dia melihat seorang apoteker sedang berjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, saya Apoteker Risma, saya yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Pagi ini saya mau beli salep. Contohnya ini seperti ini. Tunggu Pak ya, saya cari dulu. Ini Mbak contohnya, contoh salep kelihatan jelas Mbak. Oh iya, keluhan apa yang Ibu rasakan sehingga ingin membeli salep ini? Bukan untuk saya Mbak, ini sebenarnya untuk anak saya. Oh begitu, jadi keluhan apa yang dirasakan anak Ibu? Begini Mbak, anak saya itu mengeluh gatal-gatal, terutama di pergelangan tangan sama sela-sela jarinya Mbak. Terus gatalnya itu meningkat pada saat malam hari mau tidur. Sampai-sampai kulit pada area tangan itu mengalami kemerahan dan sudah mulai muncul ruam Mbak. Saya takut sekali kalau misalnya itu sampai berbekas Mbak. Ibu tahu sudah berapa lama anak Ibu mengalami keluhan tersebut? Kata anak saya sih sudah 1 minggu Mbak. Oh sudah lama ya, umur anak Ibu sekarang berapa? Masih kecil Mbak, baru 12 tahun. Sebelumnya anak Ibu pernah menggunakan obat tertentu untuk menangani keluhan tersebut? Oh belum Mbak, ini baru mau beli. Terus anak Ibu apakah memiliki riwayat penyakit lain atau sekarang sedang mengkonsumsi obat-obatan? Sejauh ini Mbak tidak ada. Jadi bagaimana dengan keluarga Ibu yang lain? Apakah juga mengalami keluhan yang sama seperti anak Ibu? Tidak ada Mbak keluarga saya yang seperti itu. Soalnya kan anak saya itu tinggal di asrama. Tapi kata anak saya itu, teman sekamarnya itu pernah mengalami kayak anak saya itu. Oleh karena itu dia ke dokter, terus dokter itu kasih resep ini katanya. Apakah Ibu datang bersama anak Ibu? Soalnya saya mau melihat bagaimana kulit terutama di bagian tangannya untuk melihat kondisi anak Ibu benar-benar mengarah ke penyakit tertentu. Ya tidak Mbak, anak saya lagi di asrama sekolah di sana. Tapi anak saya sempat foto tangannya terus dikirimkan ke saya. Tunggu Mbak ya, saya cari fotonya. Oh ya. Ini Mbak, foto tangan anak saya. Bisa lebih diperjelas sih Bu? Oh ya, tunggu Mbak ya. Ini Mbak. Oh iya, saya sudah lihat. Jadi berdasarkan informasi yang Ibu berikan, kemungkinan itu anak Ibu menderita kudis. Kudis ini disebabkan oleh tungau, semacam parasit yang berukuran kecil seperti itu Ibu, dan hal ini menyebabkan keluhan yang dirasakan anak Ibu seperti gatal-gatal pada pergelangan tangan. Oh, jadi gara-gara tungau Mbak ya? Iya Ibu, jadi Ibu harus menggunakan obat yang anak Ibu perlu menggunakan obat yang membunuh tungau tersebut, sehingga obat Ibu yang inginkan sudah sesuai dengan kondisi Ibu yang obat tadi yang Ibu kasihkan ke saya. Jadi sebelumnya saya memberikan obatnya agar pengobatan dapat optimal. Apakah bisa saya meminta waktu untuk Ibu menjelaskan terkait apa yang Ibu dapatkan? Oh boleh Mbak, boleh bisa. Baik, obat ini yang mau Ibu beli itu namanya krim Skabinet. Kandungannya itu permethrin 5%. Obat ini akan membunuh tungau dan juga telur-telurnya, jadi digunakan dengan tepat sehingga mengatasi keluhan yang anak Ibu rasakan. Oh begitu Mbak. Terus cara pakai salepnya itu bagaimana Mbak? Biar saya bisa ajarkan ke anak saya nanti kalau misalnya saya ke asrama. Jadi untuk cara penggunaannya itu dioles tipis-tipis pada tangan yang gatal-gatal itu Ibu, jadi sehingga diaduk-aduknya selama 8 atau sampai hingga 14 jam kemudian. Setelah itu baru dibilas Ibu. Sebaiknya kalau saya sarankan itu Ibu suruh anak Ibu gunakan malam hari, karena pada malam hari kan aktivitas anak Ibu sedikit berkurang dan dapat diulang setelah 7 hari untuk memastikan sebuah tungau telah dimatikan. Jadi digunakan selama 7 hari ya Ibu. Oh iya, oke Mbak. Setelah pengobatan, sebenarnya ini hal yang penting juga dilakukan, yaitu harus dilakukan tindakan pencegahan Ibu, terutama anak Ibu yang tinggal di asrama ya. Iya Bu, anak saya tinggal di asrama. Jadi bagusnya itu Ibu tanyakan ke petugas asrama agar semua spray dan pakaian harus disuci dengan air panas sekitar 60 derajat Celcius dan dikirimkan dengan menggunakan panas. Barang-barang yang tidak dapat dicuci seperti boneka,
dapat ditempatkan dalam kantong plastik tertutup selama 48 sampai 22 jam. Kenapa hal ini sampai 48 sampai 22 jam? Dikarenakan tungau itu tidak dapat bertahan hidup Ibu di kulit orang kurang lebih dari 72 jam. Oh begitu Mbak ya. Nanti saya telepon pihak asramanya atau sekalian nanti saya jenguk anak saya di asrama untuk lebih memperhatikan kebersihan kamarnya. Iya Ibu, jika setelah penggunaan salep tersebut terjadi reaksi hipersensitivitas, segera Ibu hentikan pengobatannya dan cepat kunjungi ke dokter. Biasanya setelah penggunaan rasa gatal yang dirasakan Ibu semakin memburuk, namun tidak perlu khawatir. Jadi kalau semakin memburuk nanti tidak perlu khawatir Ibu ya, karena ini bukan pertanda bahwa obat ini gagal bekerja. Namun jika 3 minggu setelah pengobatan gatalnya belum menghilang, segera kunjungi dokter atau konsultasikan kembali ke apoteker Anda. Oh iya, baik Mbak. Saya ingin memastikan bahwa Ibu mengerti terhadap apa yang saya jelaskan. Bisakah Ibu menjelaskan kembali ke saya bagaimana obat ini digunakan? Jadi salepnya ini digunakan tipis-tipis pada kulit, terutama pada sela-sela jari dan bisa leher, sela-sela jari yang terkena ruam. Terus sudah itu dibilas. Setelah itu ini bisa diulangi setelah 7 hari pemakaian. Setelah itu Mbak, apalagi tadi Mbak bilang, oh iya ini lebih baik digunakan pada malam hari karena pada malam hari itu cenderung anak saya tidak melakukan aktivitas, melainkan hanya istirahat saja. Sudah betul Mbak? Ya, saya rasa Ibu sudah mengerti ya. Sebelum saya berikan obatnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan tentang obat ini? Untuk saat ini tidak ada Mbak. Saya sudah mengerti dengan Mbak jelaskan. Oh ya, kalau nanti misalnya suatu saat Ibu ada pertanyaan terkait obat ini, silakan Ibu menghubungi kontak kami, nomor HP saya tuliskan di brosur obat ini. Kalau begitu, obatnya harganya 37.500 Bu. Oh iya Pak. Ya, silakan dikasir ya Ibu. Ya oke. Semoga anaknya lekas sembuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.